Jangan lewatkan saat Anda lewat. Semuanya lihat ke sini. Seperti kata pepatah, saat jauh dari rumah, kamu mengandalkan orang tua di rumah, dan teman saat kamu di luar. Sedangkan aku, gadis kecil ini, keluargaku memang sedang mengalami kesulitan. Jadi, kuharap semua yang hadir di sini. Yang punya uang bisa mendukung secara finansial, dan yang tidak punya bisa berikan tepuk tangan. Hebat. Kamu benar-benar memberi saya obat perangsang. Penipu. Batu ini jelas palsu sekilas lihat. Palsu! Akan kutunjukkan apa yang bisa dilakukan gadis ini. Ayo semuanya, jika di antara kalian semua ada yang ingin belajar bela diri, bisa datang mencariku di sekolah bela diri Tianyi. Bawa selebaran ini, dan dapat diskon 20%. Dengan uang ini, sekolah bela diri bisa bertahan lebih lama lagi. Ganteng banget. Tolong aku. Hei, ada apa? Langsung pingsan setelah bilang gitu? Pura-pura ya? Orang kampung, serahkan orang yang kau gendong itu. Pergi sana sekarang, atau kutendang kakimu. Melihat ketidakadilan, aku turun tangan. Hari ini pasti aku ikut campur. Bocah kecil. Gulung, gunung, tumbang, laut. Guling. Hei, bangun. Aku menyelamatkan nyawamu. Jadi minum airmu sedikit, nggak masalah kan? Perbuatan baik +1. Ini airnya aneh rasanya. Gimana bisa aku malah sama cowok? Cepat, no? Lihat. Ada orang yang sedang main-main di mobil. Dan itu mobil mewah. Orang kaya memang tahu caranya bersenang-senang. Cepat, ambil fotonya. Presiden Hu, berhenti merekam. Tidak. Kalau aku direkam, gimana aku bisa cari kerja? Gimana aku bisa menghidupkan kembali sekolah bela diri? Aku pinjam bajumu ya. Kepalaku sakit banget. Baju gua mana? Aduh. Hai Jiang Xiaoning, lo nggak pulang semalaman? Lo ngeluyur kemana aja? Aku... Huang Xiaoqian, gimana caranya lo bisa bikin berantakan lagi sekolah bela diri ini? Ini semua salah lo. Gue udah nyari seluruh sekolah bela diri, nggak ada satupun barang berharga.
gue bakal gagal bayar utang lagi. Hah. Kasih gue duit lagi. Atau gue jual sekolah bela diri jelek lo ini. Sekolah ini adalah hasil jerih payah ayah. Kalau lo berani sebut lagi soal jual, jangan salahin gue kalau gue kasar. Jiang Xiaoning, lo cuman anak angkat yang diambil ayah. Hak apa yang lo punya buat ngomongin gue? Hei. Orang terhormat pakai kata-kata, bukan tinju. Udah, gue bilang sebelumnya, sekolah ini adalah hasil jerih payah ayah, karena ayah mempercayakannya padaku. Aku nggak akan biarkan sekolah bela diri jadi merosot di bawah pengawasanku. Kalau lo terus-terusan cari cara jelek buat sekolah ini, jangan salahin aku kalau aku kasar. Siapapun bisa bicara manis. Semua ini karena kamu. Kamu tidak berguna dan tidak bisa cari kerja. Tidak bisa cari uang sama sekali. Hanya bisa menonton tanpa daya. Saat sekolah bela diri yang bobrok itu dijual. Bukannya karena kamu yang menghabiskan uang judi. Semua uang sekolah murid-murid. Sampai aku harus tampil di jalanan di tengah musim dingin. Hanya karena kamu tidak berguna. Hanya karena aku. Nanti aku urus ini denganmu. Halo? Jiang Xiaoning, selamat, kamu lulus wawancara satpam di grup Sinyal. Harap segera lapor ke perusahaan. Oke. Aku akan segera berangkat. Sekolah bela dirinya selamat. Besok aku lapor ke grup Sinyal. Kamu bertanggung jawab membereskan sekolah bela diri. Malam ini ada anak-anak yang datang latihan. Cuma kerjaan satpam receh. Apa yang bisa dibanggain? Persiapannya bagaimana? Jangan khawatir, Presiden Huo. Grup sudah umumkan ke publik bahwa orang yang semalam bersama Anda di mobil adalah tunangan Anda. Dengan begitu, dampak ke perusahaan akan diminimalkan. Orangnya sudah ketemu? Berdasarkan selebaran yang berserserkan dekat mobil, orangnya dari sekolah bela diri Tianyi. Guru tua Huang Qing sudah meninggal. Saat ini sekolah dikelola putrinya. Bawa aku temui dia sekarang juga. Ya, Tadi malam, sesuatu yang tak terduga terjadi pada Presiden Huo. Langkah-langkah keamanan di dalam grup harus diperkuat. Kamu tak... Si gadis baru... Diam saja di pinggir. Jangan jadi beban buat semua orang. Kapten, jangan meremehkan aku hanya karena aku perempuan. Kemampuanku bekerja tidak kalah dengan rekan kerja pria. Aku bicara belak-belakan saja. Kalau kamu membuat satu kesalahan, langsung kamu keluar. Ya, Pak. Hei, teman. Apa yang terjadi dengan Presiden Huo? Seluruh grup Qingniao siaga tinggi. Kamu tidak tahu soal masalah sebesar ini? Kudengar ketua kita, Presiden Huo, diambil untung oleh perempuan cabul di mobilnya hari ini. Dan saat perempuan cabul itu pergi, dia bahkan menelanjangi pakaian Presiden Huo. Sudah ramai di pencarian trending. Kenapa alur ceritanya terdengar sangat familiar? Presiden Huo berencana menggeledah seluruh kota untuk menemukan perempuan cabul ini. Tenang, Presiden Huo sudah datang berkumpul. Itu dia. Aduh. Aku ternyata tidur dengan bosku sendiri. Aku sama sekali tidak boleh dia mengenaliku. Demi sekolah bela diri, aku tidak boleh dipecat lagi. Jiang Xiaoning, kau dipecat. Jiang Xiaoning, kau dipecat. Jiang Xiaoning, kau dipecat. Huo Junting, pergilah ke neraka. Awas. Pak Huo, Anda baik-baik saja? Kita pernah bertemu sebelumnya? Anda pasti salah, Pak Huo. Hari ini hari pertama saya bekerja. Jiang Xiaoning, berani sekali kamu berani mendorong Pak Huo. Lupakan saja. Berkat aksinya yang cepat tadi,
Wanita lebih banyak merepotkan daripada manfaatnya. Masih berdiri di situ buat apa? Masuk barisan. Satpam itu cukup terampil. Atur dia jadi pengawal pribadi saya besok. Pak Huo, dia cuma wanita. Dari segi kekuatan pasti pria yang lebih unggul. Kalau tidak, saya yang ada di Departemen Keamanan. Kamu mau mengajari saya bekerja? Tidak, saya tidak berani. Lakukan seperti yang Pak Huo perintahkan. Ya, Pak. Hati-hati, Pak Huo. Wanita itu benar-benar berani melakukan penyerangan tepat di pintu masuk grup Xingniao. Pasti Pak Huo punya utang asmara di luar, dan mereka datang menagih. Pak Huo biasanya terlihat serius dan jujur. Masak sih dia, kalau dia tidak melakukan apa-apa, lalu dari mana semua berita itu berasal? Poin yang bagus. Jadi dia memang bajingan. Padahal saya merasa bersalah soal kejadian kemarin. Pak Huo bermaksud mempromosikan kamu jadi pengawal pribadinya. Saya jadi pengawalnya, saya tidak punya waktu. Jangan pura-pura. Wanita mana yang tidak akan berusaha mati-matian untuk mendekati Pak Huo? Kau beruntung hari ini menolong Pak Huo bangun. Kalau tidak, mana mungkin kamu dapat kesempatan ini? 30.000 sebulan, terima atau tolak. 30.000, Dasar cewek murahan beruntung banget. gaji bulanan 30.000. Sekolah bela diri selamat. Orang butuh muka, kayu butuh kulit. Kalau udah nggak punya malu, orang jadi kebal kapten. Aku dapat pencerahan. Ini kan baju cowok. Jiang Xiaoning ini selalu sok suci tapi dia main-main sama cowok. Orang kaya mainnya ekstrem banget di mobil lagi. Baju ini kok sama kayak yang dibawa pulang Jiang Xiaoning? Jangan-jangan tadi malam di mobil sama Huo Junting. Yang main-main itu Jiang Xiaoning? Halo, saya Huo Junting. Jangan gugup, kami bukan orang jahat. Orang yang berdiri di hadapanmu adalah CEO Grup Xingniao, Huo Junting. Dia adalah CEO konglomerat terbesar di Haicheng, Huo Junting. Kami menemukan tempat ini berdasarkan selebaran ini. Apakah kau putri dari kepala pelatih sebelumnya, Huang Qing? Bukankah ini selebaran sekolah bela diri yang dicetak Jiang Xiaoning? Mungkinkah? Iya. Sekolah bela diri ini dikelola keluarga saya. Sepertinya kau orang yang kami cari. Tunggu sebentar. Kau bilang kau wanita semalam, apa buktinya? Bapak Huo, apakah Bapak ingat baju ini? Bapak Huo, ini baju yang Bapak hilangkan. Aku akan bertanggung jawab atas kejadian semalam. Namun, opini publik di luar terlalu kuat saat ini. Kuharap kau bisa ikut aku kembali ke keluarga Huo dan menjadi tunangan nominal saya. Tunangan? Aku tahu ini sangat mendadak. Tidak mendadak. Ini berisi 5 juta AI, Pak. Dan tusuk kapanan ini belum berisi 5 juta. Anggap saja sebagai kompensasi dari Bapak Huo. Jika kau tidak mau, aku tidak akan memaksamu. Saya mau. Apa? Kamu mau keluar dari sekolah bela diri? Aku dapat kerjaan baru. Gajinya 50.000 per bulan. Makan dan tempat tinggal disediakan. Kamu gila? Kamu percaya sama gaji 50.000 per bulan? Jiang Xiaoning, maksudmu apa? Aku nggak pantas dapat kerjaan bergaji tinggi? Kamu cuman anak angkat ayahku. Hak apa yang kamu punya buat ngatur aku? Sebelum ayah meninggal, aku janji sama dia bakal jagain kamu dan sekolah bela diri ini. Aku kasih tahu ya, kamu pasti udah ditipu. Hari ini, selama aku berdiri di sini, kamu nggak bisa pergi. Mau lawan aku? Kak,
Ayolah. Kak, kamu ingat Ahwei? Dia balik buat aku. Sekarang dia sukses. Katanya, dia bakal bantu aku lunasin utang rentenir. Bahkan beli villa gede. Katanya dia mau ajak aku balik dan tinggal bersama. Maksudmu, si bajingan itu yang hilang setelah bikin kamu hamil? Iya dia, tapi sekarang dia udah nyesal. Katanya dia mau ganti rugi. Aku mau kasih dia kesempatan lagi. Kamu ini bego karena cinta atau gimana? Masa kamu masih percaya sama dia? Kamu... Baiklah. Kalau udah sampai, jangan lupa kasih tahu alamatmu. Kalau cowok itu ganggu kamu, gua gebukin sampai giginya rontok berantakan. Telepon siapa? Siapa yang menelepon? Sopirnya sudah menunggu di bawah di sekolah bela diri. Bukan siapa-siapa yang menelepon. Siapa yang menelepon? Aku segera ke sana. Dengar, brengsek, kalau kau berani nakal sama Huang Xiaoqianku, kubunuh kau. Jiang Xiaoning, kamu ngapain? Aku kasih tahu, jangan halangi aku cari pacar. Aku lagi bantu kamu. Aku kasih dia peringatan. Kamu belum pernah pacaran, kamu tahu apa sih? Memang belum pernah. Aku kasih tahu, jangan halangi cewek ini cari pacar. Jangan lupa kasih aku alamatnya. Tapi ngomong-ngomong, suara pacarnya Huang Xiaoqian mirip banget kayak Huo Juntik. Memang, orang-orang brengsek semua terdengar sama. Selamat datang, ibu muda. Ini adalah perhiasan yang disiapkan Tuan Muda untuk Anda. Ibu muda bisa memakainya sesuka hati. Selain itu, di lantai atas ada lemari pakaian eksklusif Anda. Di sana ibu muda juga bisa mix and match dengan bebas. Bawa aku ke sana, bawa aku ke sana. Selamat datang, ibu muda. Selamat datang, ibu muda. Wah, setiap ruangan sangat besar. Jiang Xiaoning, mulai sekarang, aku akan memasuki kalangan atas dan menjadi bagian dari elit. Sementara kamu, seumur hidupmu, akan tetap berada di dasar masyarakat. Hei, kamu. Pijatkan kakiku. Ibu muda, saya tidak bisa memijat kaki. Pijat kaki saja tidak bisa? Kamu ini pelayan macam apa? Hei, nenek tua itu pijatkan kakiku. Selamat siang, Nyonya. Apa yang baru saja Anda katakan? Nyonya, saya tidak menyadari itu Anda. Bagaimana Anda bisa terlibat dengan junting saya? Saya tidak peduli. Tapi, ingat ini. Keluarga Huo kami selalu memperlakukan pelayan dengan baik. Jika Anda ingin masuk ke keluarga Huo saya, Anda harus mematuhi aturan kami. Saya akan lebih berhati-hati lain kali. Bagaimana kalian berdua mengelola staf? Menurut peraturan tinggal 1 menit lagi. Minggir, minggir. Memalukan, hentikan dia. Gunung runtuh, laut terbalik. Kalian sedang apa? Presiden Huo Xiaoning terlambat pada hari pertama kerjanya. Menurut kebijakan perusahaan, dia harus dipecat. Kamu tidak berhak memberi ceramah kepada orang-orang saya. Ya. Keluar. Ayo. Bosnya sangat tampan, postur tubuhnya bagus, dan perhatian kepada karyawan. Bos, mau sarapan? Yutiao yang baru digoreng. Omong kosong, Presiden Huo tidak pernah makan makanan jalanan. Yutiao, enak tidak? Tempat ini lumayan. Enak tidak? Lumayan.
Apakah ini masih Presiden Huo yang saya kenal? Saya mengirim asisten Lee dalam perjalanan bisnis beberapa hari terakhir ini kamu menyetir untuk saya. Saya juga harus bekerja sebagai supir. Subsidi harian sebesar 2.000 yuan. Hati-hati kepala, Presiden Huo. Presiden Huo, saya suka menyetir. Oh iya. Kungfu yang kamu gunakan sebelumnya melawan Li Tianan, yang kamu gunakan, apa namanya lagi? Saya merasa seperti pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Jenis kungfu apa? Maksudmu gerakan di mana kamu teriak Pai? Pai apa itu tadi? Oh tidak. Mungkinkah tadi malam dia melihatku pakai telapak gunung runtuh, laut kering? Maksudku tadi, Pai. Maksudku. Pai. Mengatasi semua rintangan untuk berangkat kerja. Presiden Huo. Keberanian yang patut diacungi jempol. Kita mau kemana, Presiden Huo? Beli hadiah untuk tunanganku. Kamu punya tunangan? Aku tidak boleh punya tunangan? Boleh. Tentu saja boleh. Dasar brengsek. Punya tunangan masih selingkuh di luar. Kenapa kamu berdiri sedekat ini denganku? Jangan bilang, Kencangkan sabuk pengamanmu. kenapa jantungku berdegup kencang sekali? Jiang Xiaoning, kendalikan dirimu. Dia sudah punya tunangan. Presiden Huo pegang erat-erat. Kamu ngapain mau bikin aku pusing? Presiden Huo, apa Bapak mabuk kendaraan? Bukan karena aku nyetirnya ugal-ugalan, tapi karena Bapak yang terlalu liar. Jiang Xiaoning. Walaupun aku masuk keluarga Huo dengan menyamar sebagai kamu. Selama aku melahirkan anak Huo Junting, posisi nyonya muda keluarga Huo akan jadi milikku. Ah, aku capek banget. Pak Huo, ini koleksi terbaru kami. Sekarang lagi promo, cuma 200.000. Harga yang sangat bagus. Yang ini dan yang ini, bungkus semuanya. Baik, Katanya Huo Junting itu playboy, tapi ternyata dia baik banget sama tunangannya. Pakai baju kayak gini, sempit dan mengekang, pasti nggak nyaman banget. Dan harganya mahal semua. Bajuku jauh lebih enak. Jiang Xiaoning, Ya, kemari. ada apa Pak Huo? Coba yang ini. Aku... Ini bagian dari pekerjaanmu. Baik, Pak Huo. Beliin baju buat tunangannya, malah suruh aku yang nyoba. Nanti kalau udah nabung cukup, aku nggak akan melayani kalian para kapitalis lagi. Pak Huo tidak apa-apa. Sangat bagus, biar saya berikan kepada Anda. Beri kepada saya. Selain Anda dan saya di sini, ada orang lain lagi. Bajingan ini benar-benar tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkan warna aslinya. Pak Huo, saya bukan orang yang sembarangan seperti itu. Lagi pula Anda sebentar lagi menikah, jadi seharusnya Anda tidak main-main di luar. Apa yang Anda pikirkan? Pergi keluar dengan saya berpakaian begitu lusuh. Saya tidak tahan dipermalukan seperti ini.
Saya mempermalukan? Penampilanku luar biasa, tahu. Ada urusan di perusahaan, saya harus pergi menanganinya. Bawa barang-barang ini ke tempat saya dulu. Ah, Pak Huo. Sudah sedini ini Anda belum pulang kerja? Saya masih harus pulang dan mengajar tinju anak-anak malam ini. Lembur dibayar 3 kali lipat. Pak Huo, saya sudah kuat sejak kecil. Jangan khawatir, saya akan mengantarkannya dengan aman ke tunangan Anda. Selamat tinggal, Pak Huo. Wah, tunangan Huo Junting tinggal di sini? Bukannya itu seperti jadi ratu? Junting, kamu sudah pulang. Barusan. Kupikir ku dengar suara Huang Xiaoqian. Huang Xiaoqian. Jiang Xiaoning. Presiden Huo. Kamu bisa pulang sekarang. Ya, Presiden Huo. Tunggu sebentar, jemput aku jam 6 besok. Apa? Jam 6? Anjingku saja belum bangun jam segitu. Aku hitung sebagai lembur. Ya, Presiden Huo. Aku akan pastikan kau tahu bahwa aku sebagai pengawalmu pasti akan memberikan lebih dari hahaha yang layak untuk uangmu. Jiang Xiaoning, jangan berani-berani merusak rencanaku. Junting, kau sudah kembali? Apakah tadi itu Jiang Xiaoning? Kamu kenal dia? Ya, tidak juga. Tapi reputasinya di kalangan itu sangat buruk. Aku dengar dia terkenal buruk karena main-main dengan pria. Junting, kamu sudah bekerja seharian. Pasti kamu haus? Biar aku ambilkan segelas air untukmu. Tinggalkan di sini. Begitu aku hamil dengan anak Huo Junting, posisi nyonya muda keluarga Huo akan menjadi milikku. Presiden Huo, biar aku ambilkan itu. Ya ampun. Aku sama sekali tidak boleh sampai dilihat Jiang Xiaoning. Ini tunangan Huo Junting, jadi Pak Huo suka tipe yang seksi. Maaf, aku tidak melihat apa-apa. Aku datang untuk mengambil bajunya. Aku mau ambil bajunya. Aku tidak bermaksud begitu. Kamu sedang apa? Junting, sayang aku tunanganmu. Aku cuman ingin dekat denganmu. Ingat ini, jaga jarakmu dariku, mulai sekarang. Jangan terlalu dekat. Junting, aku tunanganmu. Satu-satunya alasan aku mengizinkanmu menjadi tunanganku adalah untuk melindungi kepentingan grup. Begitu semuanya sudah tenang, aku akan berikan kompensasi yang pantas untukmu dan klarifikasi secara publik hubungan kita. Huo Junting, kalau kau anggap aku sebagai alat, aku akan pastikan kau dan semua orang tahu bahwa aku adalah istrimu, Huo Junting. Pak Huo, Tuan Charlie dari keluarga fashion internasional sedang mengadakan jamuan makan malam dan mengundang Bapak untuk hadir. Tuan Charlie pasti kesini untuk pertunjukan fashion domestik pertama keluarga Charlie. Kalau kita bisa kerjasama dengan keluarga Charlie, itu akan menjadi langkah pertama bagi Xingyao untuk go internasional. Beritahu Tuan Charlie saya akan hadir tepat waktu. Ya, Junting, Kamu lagi ngapain di sini? aku lihat kamu sibuk kerja, jadi aku sengaja bikin sup ayam pagi-pagi buat kamu. Ambil supnya terus pergi. Tanpa izinku, kamu nggak boleh datang ke perusahaan. Junting, Keluar. Ah, Nyonya. Kalau ada yang perlu, silakan beri perintah saja. Saya kepala keamanan untuk grup Xingyao. kamu kepala keamanan? Pas banget, aku ada sesuatu buat kamu. Perintahnya, Nyonya. Ada pengawal pribadi bernama Jiang Xiaoning di sisi Pak Huo. Orang ini karakternya buruk dan suka main-main. Aku curiga dia mendekati Pak Huo dengan niat tersembunyi. Aku mau kamu awasi dia ketat. Laporkan apapun ke aku secepatnya.
Jiang Xiaoning itu dari dulu aku udah curiga ada yang nggak beres. Jangan khawatir Nyonya, aku pasti awasi dia ketat. Hati-hati Nyonya. Maaf, Kamu buta ya? Gini aja, aku suruh Pak Huo pecat kamu. maaf. Kamu punya mata nggak sih? Huang Xiaoqian, kamu lagi ngapain di sini? Aku, Kamu baru saja menyebut Pak Huo. Kamu kenal Huo Junting? aku kesini untuk Ah Wei. Pacarmu yang brengsek itu? Ah, Wei. Ah Wei dia punya urusan bisnis dengan Xingyao Group. Tapi Huo Junting, dia memanfaatkan kekayaan dan kekuasaannya untuk menindas rekan bisnisnya. Dia belum membayar Ah Wei untuk gaji 6 bulan. Aku sengaja datang hari ini untuk menagihnya, dan dia malah bilang, Dia ngapain? Cerita. dia menyuruhku tidur dengannya. Memang dia orang seperti itu. Tunggu, aku akan cari dia sekarang dan hantam kepalanya. Tunggu dulu. Perusahaan mereka sangat kuat. Lebih baik kita jangan cari masalah dengannya. Kalau tidak, aku dan Ah Wei akan semakin susah. Paling-paling, mulai sekarang, kita tidak kerja sama lagi dengan mereka. Kalau begitu, aku pergi dulu. Ingat, jangan sampai dia memanfaatkanmu. Jauhi dia, ya? Tidak. Kamu tinggal di mana akhir-akhir ini? Hey, Jiang Xiaoning. Bersiaplah, nanti kamu ikut aku keluar. Oh, Dan, Pak Huo, aku perhatikan tatapan Jiang Xiaoning. Kenapa dia melihatmu dengan tatapan yang begitu galak? Kamu terlalu banyak pikiran. Orang yang berlatih bela diri pasti matanya tajam. hey. Pak Huo, kayaknya dia cuma galak ke kamu. Jiang Xiaoning, siapkan mobilnya. Ganti baju dulu sebelum kita pergi. Pak Wo-hu, suatu kehormatan bertemu Anda. Kehormatan bagi saya, Pak Charlie. Saya tunggu kerja sama kita. Ayo Pak Huo, biar saya bersulang untuk Anda. Semoga kerjasama kita sukses total. Hei Pak Huo, sekretaris Anda kok beda sama yang kemarin? Yang kemarin itu seksi, si cantik berkaki jenjang itu. Bener-bener bikin aku terkesan. Yang ini jauh banget dibanding itu. Lihat baik-baik. Aku bukan sekretarisnya. Aku bodyguardnya. Namanya apa nggak penting. Ya mau nggak lantang. Kamu nggak ngerti aja. Pak Huo udah kebanyakan makan daging, jadi agak bosan. Jadi sekarang ganti yang lebih ringan. Kalau gitu, si kecil ini kelihatannya agak lucu. Hei si kecil, minum sama kakak. Minum sendiri aja. Gelas anggur aja nggak bisa pegang yang bener. Mau minum sama aku lagi? Malu banget. Nolak disuguhi malah harus minum hukuman. Tuan Huo, hari ini hari penting buat kerja sama kita. Pikir baik-baik. Bajingan kayak kamu ternyata bisa pegang posisi kunci di keluarga Charlie. Lebih baik kita nggak kerja sama dengan perusahaan kayak gini. Tuan Huo yakin mau batalin kerja sama kita. Cuman demi cewek ini. Aku nggak mau ngulang perkataanku. Ayo kita pergi. Bagus sekali. Saya sangat mengagumi sikap Tuan Huo yang menghormati wanita. Tingkah lakunya membuat saya senang. Dan wanita ini juga menunjukkan pada saya keberanian yang bisa dimiliki wanita saat menghadapi bahaya. Beritahu Star Glory Group bahwa peragaan busana minggu depan kita akan dipercayakan kepada mereka. Walaupun kamu nggak biarin aku bantu langsung, aku tetap mau berterima kasih. Aku nggak nyangka kamu bisa begitu jantan di saat genting. Kamu kenapa? Kamu baik-baik aja? Aku baik-baik aja.
Kalau nggak bisa minum, bilang aja. Ngapain minum sebanyak itu? Xiaoning, Ada apa? Kenapa jantungku berdebar kencang lagi? kamu tahu nggak? Aku selalu mencari kamu. Jangan-jangan dia sudah mengenaliku? Selalu seperti ini. Presiden Huo, Bapak, sebaiknya istirahat yang cukup di sini. Dadah. Hei, jangan pergi. Jiang Xiaoning, kau wanita munafik. Bajingan. Hahaha, bagus. Yo, kenapa si bocah ini tidur di sini? Cepat bantu tuan muda masuk untuk tidur. Kamu pergi dan istirahat sekarang. Aku bisa menanganinya. Oh, kalau begitu hati-hati. Jangan jatuhkan Junting. Jangan khawatir, aku akan sangat hati-hati. Apa yang kamu lakukan? Aromamu, kenapa berbeda dari hari itu? Aku baru mengganti parfum baru. Wanginya enak. Bukankah sudah kukatakan untuk menjaga jarak dariku? Keluar. Mulai sekarang tanpa izinku kamu tidak diizinkan masuk ke kamarku. Aku bekerja sangat keras untuk mendapatkan segalanya. Aku sama sekali tidak bisa menyerah seperti ini. Pak Huo, siapa yang melukai sudut mulutmu itu? Katakan padaku. Aku akan memberi pelajaran padanya. Jadi bagaimana kau akan menebusnya? Apa? Jiang Xiaoning, kau yang melakukannya. Masa mungkin dia? Dia pengawal pribadiku. Dia yang bertanggung jawab kalau aku terluka. Aku harus bekerja. Aku suka bekerja. Lembutlah. Tadi kasar sekali. Aku akan ambilkan obat untukmu. Pak Huo, Ada perlu apa? aku tidak bermaksud begitu. Aku bawakan obat. Kan kau yang melukaiku. Masa mau aku oles sendiri? Pak Huo, obat. Jiang Xiaoning, kenapa wajahmu merah? Bukan apa-apa. Aku duluan ya. Aku yang urus. Kamu pulang tepat waktu. Presiden Huo, Huang Xiaoqian.
Huo Junting bahkan sudah tidak mau angkat teleponku. Pasti karena Jiang Xiaoning. Pasti karena Jiang Xiaoning. Lagi lihat apa? Cepat kasih ke aku. Kapten Li, aku perlu bicara denganmu. Ada apa yang ingin ibu bicarakan dengan saya? Langsung saja. Jiang Xiaoning saat ini sedang naik daun di perusahaan. Tidak lama lagi dia akan mengambil posisi Anda. Dia adalah ancaman terbesar Anda. Bagaimana mungkin? Saya sudah di perusahaan ini 10 tahun penuh. Dia baru di sini kurang dari sebulan dan dia cuman gadis muda yang belum berpengalaman. 10 tahun itu apa artinya? Di tempat kerja sekarang, yang penting adalah kesempatan dan keberuntungan. Sekarang Huo Junting membawanya kemana-mana, sangat mempercayainya. Keberuntungannya jauh lebih baik daripada Anda. Dia cuman anak baru, kemarin sore kebetulan saja dia menyelamatkan Pak Huo, jadi dia diberi kesempatan. Jangan remehkan Jiang Xiaoning ini. Dia mungkin terlihat tidak berbahaya di permukaan. Tapi sebenarnya dia sangat licik. Dia tidak hanya main mata di belakang layar, tapi juga sengaja mendekati Junting untuk mencoba naik jabatan. Saya pasti tidak akan membiarkannya tetap di samping Junting. Oh, ibu terlalu banyak berpikir. Dengan penampilan tomboynya, mana mungkin Pak Huo tertarik padanya? Junting mungkin tidak tertarik padanya. Tapi kelicikannya membuat saya muak hanya melihatnya. Baru-baru ini, dia memanfaatkan Junting yang sedang mabuk dan mencoba menggoda dia. Ada hal seperti itu? Berani sekali dia. Kalau kita tidak segera bertindak, kitalah yang akan rugi. Jangan khawatir, Ibu. Dalam beberapa hari, grup Xingyao akan mengadakan peragaan busana keluarga Charlie. Itu akan menjadi waktu yang tepat untuk menjatuhkannya. Baik. Kalau begitu, saya serahkan pada Anda. Acara ini sangat penting bagi Xingyao. Ini hal yang krusial. Ini adalah langkah pertama Xingyao ke panggung internasional. Tidak boleh ada kesalahan sedikit pun. Mengerti. Presiden Huo, kami kekurangan personel keamanan. Saya ingin meminta apakah kami bisa meminjamnya untuk membantu. Hei, jangan khawatir. Begitu staf pengganti kami tiba, saya akan segera mengembalikannya padamu. Aku bisa meminjamkannya padamu. Tapi ingat ini. Dia adalah orangku. Kalau kamu menyusahkannya, aku tidak akan membiarkannya. Ya, tentu saja. Hati-hati. Kapten Lee, apa yang perlu saya lakukan sekarang? Pergi ambil kotak makan di pintu masuk untuk para pemain yang akan naik panggung. Oh, oke. Presiden Huo. Mereka tidak menyusahkanmu, kan? Mereka tidak berani. Dan Charlie, grup Xingyao telah mengerahkan sumber daya terbaik di seluruh negeri dengan satu tujuan, memastikan kelancaran pertunjukan fashion ini. Tena Huo, yang paling saya nantikan adalah pertunjukan pembuka acara ini. Pertunjukan fashion keluarga Charlie. Di sesi-sesi sebelumnya cukup mengecewakan saya. Tenang saja, Ten Charlie. Pertunjukan pembuka kami kali ini pasti tidak akan mengecewakan Anda. Presiden Huo, ada masalah. Ada masalah dengan para pemain. Aduh, ada sesuatu yang terjadi pada para pemain. Apa yang terjadi? Para penari pembuka makan makanan yang diantar Jiang Xiaoning dan sekarang mereka semua sakit perut. Makanan para pemain? Bukankah aku sudah bilang untuk mengantarnya sendiri? Hari ini terlalu terburu-buru, aku benar-benar tidak bisa pergi. Aku pikir karena kamu sangat percaya pada Jiang Xiaoning, aku biarkan dia pergi sebagai gantinya. Aku tidak pernah menyangka kecelakaan seperti ini akan terjadi. Jiang Xiaoning, kamu katakan pada kami, apakah kamu mengutak-atik makanan? Aku tidak, aku hanya mengantar makanan, itu saja. Kamu satu-satunya yang menangani makanan. Aku tidak melakukan apa-apa. Itu kamu. Itu kamu. Bukankah kamu yang menyuruhku mengambilnya? Itu kamu. Cukup.
Sekarang bukan waktunya untuk saling menyalahkan. Bapak Huo. Pertunjukan fashion ini mewakili kehormatan keluarga Charlie. Selain itu, ini adalah pertama kalinya keluarga Charlie menyelenggarakannya di negara Anda. Sama sekali tidak boleh ada masalah. Bapak Charlie, tenang saja, aku akan segera mencari pemain baru. Presiden Huo sekarang sudah terlambat untuk mencari siapapun. Bapak Huo, apa yang harus kita lakukan sekarang? Presiden Huo, aku sudah berlatih bela diri sejak kecil. Bela diri dan tarian. Seharusnya agak mirip kan? Jika tidak ada pilihan lain, aku akan tampil. Tidak, itu tidak bisa. Bagaimana itu bisa berhasil? Kamu, di sini adalah pertunjukan fashion international. Jika aku tidak tampil, tidak ada orang lain yang bisa. Kamu tampil, siapa yang akan bertanggung jawab jika kamu mengacaukannya? Tepat, benar, tepat. Aku yang akan bertanggung jawab. Pak Huo, ada apa dengan Nona Jiang? Kenapa dia belum siap juga? Presiden Huo, Jiang Xiaoning pasti takut dimintai pertanggungjawaban dan mengambil kesempatan untuk kabur ke belakang panggung. Apa? Pak Huo, kalau pertunjukan ini gagal, aku akan sangat memalukan di depan seluruh keluarga. Apalagi, ini akan sangat mempengaruhi karier saya. Tuan Charlie, tolong jangan khawatir dulu. Mari kita tunggu dengan sabar beberapa menit lagi. Presiden Huo, Jiang Xiaoning pasti sudah kabur. Harus bagaimana? Apa saya harus membawa tim keamanan kita naik panggung? Kami terlatih secara teratur dan cukup kompak. Wah, cantik sekali. Benar-benar memukau. Jiang Xiaoning, Bapak Huo, bagaimana penampilan saya hari ini? Bapak Charlie mereka puas? Jiang Xiaoning, saya salah menilai Anda. Ah, mereka tidak puas? Tidak. Bapak Charlie sangat puas. Jiang Xiaoning, saya benar-benar tidak menyangka Anda sehebat ini. Anda telah berjasa besar kali ini, saya akan memberi Anda imbalan yang besar. Saya masih berpikir, kalau mereka benar-benar tidak puas, saya akan mempertunjukkan batu pecah dada untuk mereka. Atau menghentikan mobil dengan satu tangan. Mungkin lain kali. Tunggu. Barusan kamu bilang menghentikan mobil dengan satu tangan? Wah, dia tidak boleh tahu kalau malam itu aku yang melakukannya. Bukan, kamu salah dengar. Mana ada cewek yang bisa menghentikan mobil dengan satu tangan? Jadi begitu ya? Kamu hari ini cantik banget. Pak Huo, tadi serius banget cuma mau memujiku, katanya aku cantik. Bukannya kamu bilang bisa menjatuhkan Jiang Xiaoning? Kok malah dia yang dapat tepuk tangan meriah? Dan jadi pusat perhatian? Aku juga nggak tahu. Cewek gila itu, Jiang Xiaoning, biasanya dia ceroboh banget. Siapa sangka dia bisa menari secemerlang itu. Waktu kamu mengutak-atik makanan, ada yang lihat nggak? Hei Nyonya, tenang saja, aku cari tempat yang tersembunyi. Benar-benar nggak ada yang lihat. Seharusnya begitu. Xiaoning, kami benar-benar berhutang budi padamu hari ini.
Kalau tidak, Xingniao kita bisa mengalami kerugian besar. Benarkah? Xiaoning, penampilanmu hari ini sungguh luar biasa. Sungguh menakjubkan. Iya. Bukan apa-apa kok. Gerakan saat kamu mengangkat tangan itu, namanya apa? Bangau putih membentangkan sayapnya. Gerakan yang mewah tapi tidak berguna. Apa yang bisa dibanggakan? Semuanya, silakan duduk. Hari ini, saya ingin mengajukan toast terlebih dahulu untuk pahlawan grup kita. Dia maju dalam krisis hari ini, menampilkan performa yang spektakuler di atas panggung, mendapatkan dukungan dari keluarga Charlie untuk grup kita, dan mencegah kerugian besar bagi perusahaan. Presiden Huo, setelah semua pembicaraan ini, ada yang praktis, seperti bonus atau semacamnya. Sebelum memberi penghargaan pada Jiang Xiaoning, saya perlu membahas sesuatu. Insiden di fashion show hari ini seharusnya tidak pernah terjadi. Tapi seseorang dengan niat jahat sengaja mengutak-atik makanan yang diantar Jiang Xiaoning. Jadi, seseorang berusaha menjebak saya. Orang itu adalah kepala tim keamanan kita, Li Tianan. Orang ini adalah kepala tim keamanan grup kita, Li Tianan. Pak Huo, bukan saya. Asisten Li, kirim video ini ke semua orang. Ya, Jadi, kamu yang mengacaukannya. Katakan kenapa menjebak saya? Pak Huo, saya salah. Kamu telah mencampur adukkan urusan publik dan pribadi, kamu telah menyamakan urusan perusahaan dengan dendam pribadi, menyebabkan kerugian besar bagi perusahaan. Dan yang paling penting, seharusnya kamu tidak menjebak Jiang Xiaoning. Mulai sekarang, siapapun itu, jika ada yang menargetkan Jiang Xiaoning lagi, jangan salahkan saya jika saya tidak sopan. Apakah dia melindungi saya? Presiden Huo, saya mohon, mengingat saya telah bekerja untuk grup Xingniao selama 10 tahun, beri saya kesempatan, biarkan saya pergi. Mulai hari ini, Li Tianan dicopot dari posisinya sebagai kapten tim keamanan dan diturunkan menjadi penjaga biasa. Ditugaskan untuk berjaga di pintu masuk grup. Keluar. Ya, tunggu. Bukankah sudah saya suruh keluar? ya. Presiden Huo, bagaimana dengan hadiah saya? Bonus Jiang Xiaoning digandakan bulan ini dan dia menerima hadiah tunai Rp100.000. Bonus digandakan. 100.000 tunai. Aku kaya. Sekolah bela diri sekarang terselamatkan. Presiden Huo, biar saya bersulang untuk Anda. Halo, saya kesini untuk mengambil tunjangan karyawan. Apa yang kamu lakukan? Oh, saya kesini untuk menemui presiden Anda. Ada keperluan apa? Ya. Mau apa? Apa? Nek tahu ini tempat apa? Tentu saja saya tahu. Gedung kantor Xingniao Group. Oh, jadi Nek sudah riset dulu. Di usia Nek, pasti mau bilang Nek dari kampung halaman presiden kami. Nenek Wang, Nenek Li, Nenek Zhao ya. Hei, di usia Nek, orang yang pura-pura jadi saudara presiden kami buat minta bantuan banyak banget. Pergi sana kalau nggak ada urusan. Saya neneknya presiden kalian. Neneknya presiden kami itu orang yang terhormat. Lihat Nek, pakai baju pasar murahan. Cepetan ke supermarket sebelah antri buat dapetin telur gratis. Kalau telat bisa aja nggak dapet. Xingniao Group, kok bisa punya orang kayak kamu yang merendahkan orang lain? Nenek tua berani-beraninya Nek panggil saya anjing. Keluar. Keluar. Hei, Kamu yang keluar. hei. Keluar. Stop. Ibu, baik-baik saja? Baik. Jangan takut, Bu. Selama aku di sini hari ini, mereka tidak akan berani menyentuhmu. Jiang Xiaoning, kamu mau apa? Kamu mengganggu pekerjaanku. Li Tianan, kau lelaki dewasa mengganggu nenek-nenek. Tidak tahu malu?
Dia menyamar sebagai nenek Presiden Huo, bahkan memanggilku anjing. Saat ini aku curiga dia mata-mata perusahaan dari pesaing. Ah, minggir, jangan ganggu pekerjaanku. Nenek ini sudah berumur, jelas sedang dalam kesulitan, dan ingin minta tolong ke Presiden Huo, jadi dia menyamar. Kamu bahkan tidak mau tanya dengan jelas sebelum bertindak kasar padanya. Itu tidak sopan. Jiang Xiaoning, kamu pikir kamu siapa? Kamu cuma kebetulan bantu Presiden Huo sekali. Aku sudah bertanggung jawab atas keamanan lebih dari 10 tahun. Apa hakmu menasihatiku? Minggir sekarang, atau aku tidak akan sungkan. Hei, aku yang urus hari ini. Selama aku di sini, kamu tidak akan sentuh nenek ini. Kalau mau berkelahi, lawan aku. Gadis yang baik sekali. Andai dia bisa jadi menantuku, alangkah indahnya. Nona, kamu juga kerja di sini? Bu, aku pengawal Presiden Huo. Aku cukup jago. Mereka tidak akan berani. Jangan sok jago di depanku. Kamu buat aku diturunkan jadi penjaga pintu, sekarang malah menyuruh-nyuruhku. Kalau aku biarkan ini, malu dong aku, Jiang Xiaoning. Hari ini aku akan memberimu pelajaran. Kamu mau memberi pelajaran pada siapa? Pak Huo, Anda datang tepat waktu. Nenek-nenek ini malah mengaku sebagai nenekmu. Untuk menjaga ketertiban perusahaan, saya sedang mengusirnya. Tapi Jiang Xiaoning di sini datang melindunginya. Itu tidak benar. Orang-orang ini yang menggertak nenek ini. Aku tidak bisa hanya diam melihat. Aku tidak bisa hanya melihat. Sekelompok pria dewasa mengganggu orang seusianya. Jiang Xiaoning, dengan Pak Huo ada di sini, beraninya kamu masih bersikap sombong. Huo Junting, kamu tidak boleh menggertak orang tua. Pak Huo, tidak perlu Anda turun tangan. Saya sendiri yang akan mengusir si tua ini. Nenek, sedang apa kamu di sini? Malam ini aku ingin memasak beberapa hidangan sendiri. Dan lewat depan perusahaan aku pikir mampir untuk menemuimu. Tapi orang ini menghentikanku tanpa alasan. Dia ingin mengusirku. Untungnya, nona muda ini melindungiku. Nyonya, ini semua salah paham. Lihat, Anda berpakaian sangat sederhana. Saya tidak tahu Anda adalah Nyonya. Kamu sudah bekerja di Xingyao selama 10 tahun. Apakah menilai dari penampilan adalah cara kamu bekerja? Grup Xingyao di Jiangcheng sudah puluhan tahun saya kelola dengan susah payah, akhirnya membangun reputasi yang baik. Saya tidak akan membiarkannya dirusak oleh orang sepertimu. Bapak Huo, tolong izinkan saya menjelaskan. Tidak perlu menjelaskan. Pergi urus pengunduran dirimu. Bapak Huo, saya mohon, mengingat saya sudah bekerja di sini selama 10 tahun, tolong maafkan saya. Ibu, saya mohon tolong maafkan saya. Jangan sampai terulang lagi. Sudah saya bilang, kalau ada yang mengincar Jiang Xiaoning lagi, saya tidak akan main-main. Ibu sudah memaafkanmu, tapi kamu mengabaikan perkataan saya. Kamu harus diberi pelajaran. Mulai besok, kamu tidak bertugas di gerbang lagi. Pergi ke garasi untuk perawatan kendaraan. Masih di sini, keluar. Ya. Nona ini punya rasa keadilan yang kuat dan hati yang baik. Oh, nenek sangat suka padanya. Junting, kamu punya gadis yang begitu baik di sampingmu. Kenapa tidak bilang ke nenek lebih cepat? Ya, ibu saya adalah pengawal Bapak Huo. Saat ini saya adalah pengawal. Bukan berarti saya akan selalu menjadi pengawal. Junting, bukankah begitu? Ya, nenek, saya masih ada urusan perusahaan yang harus ditangani. Saya akan pulang untuk makan malam setelah selesai. Saya akan minta asisten Lee mengantarmu pulang dulu. Haha, baiklah. Silakan lanjutkan bekerja. Nona, apakah kamu Jiang Xiaoning? Ya, Ibu. Nona, terima kasih sudah menolong saya hari ini. Bagaimana kalau begini, malam ini datanglah ke rumah saya untuk makan malam keluarga. Anggap saja sebagai cara nenek berterima kasih padamu. Karena kamu juga sendirian. Keterampilan memasak nenekku setara dengan koki bintang 5. Orang biasa bahkan tidak bisa mencicipinya. Apakah ini pantas? Junting, malam ini bawa wanita muda ini pulang. Kamu harus atau aku akan menuntutmu bertanggung jawab. Ayo pergi, nona muda, kamu harus datang malam ini. Terima kasih telah membantu nenekku. Tidak usah sungkan, aku hanya tidak tahan Li Tianan dan gengnya yang membuli orang tua. Ini pertama kalinya aku melihat nenek sangat menyukai seseorang. Nenek bilang kamu tidak akan menjadi bodyguardku selamanya. Coba tebak apa yang dia ingin kamu menjadi untukku. Bagaimana aku tahu?
Nenek kamu masak sendiri hari ini. Apakah kamu menjamu tamu penting? Jangan panggil aku nenek. Aku tidak memiliki menantu perempuan sepertimu. Hari ini aku sedang menjamu tamu terhormat. Dia dan Juntingku adalah pasangan yang sempurna. Apa? Aku adalah tunangan Huo Junting. Cucu menantumu di masa depan. Bagaimana bisa kamu bilang dia cocok dengan orang lain? Kamu belum menikah dengan Junting. Jadi kamu bukan nyonya muda keluarga Huo. Dan aku tidak akan pernah menerimamu sebagai cucu menantuku. Kamu? Awalnya aku pikir Jiang Xiaoning adalah hambatan terbesarku. Tapi tak disangka, di tengah jalan ada orang yang muncul buat cari masalah. Tapi aku belum tentu kalah darinya. Kalau kamu jadi nyonya muda keluarga Huoku, maka seluruh keluarga Huo kami akan hancur karena kamu. Nenek, aku pulang. Oh, aduh. Xiaoning, kamu pulang tepat waktu. Lihat, nenek sudah masak satu meja penuh makanan enak. Cepat, cepat, cepat. Duduk, duduk, duduk. Tidak. Nyonya, jangan begitu. Tidak pantas anak muda duduk sebelum yang lebih tua duduk. Hehehe, bagus. Mari kita duduk bersama, haha. Ayo, cepat duduk. Xiaoning, mulai sekarang kamu jangan panggil aku nyonya lagi. Panggil aku nenek. Apa itu pantas? Apa yang nenek suruh panggil ya panggil saja. Siapapun orangnya, tidak ada yang bisa mengalahkanku. Di mana nyonya mudanya? Kenapa belum turun? Aku agak kata panggil nyonya muda sekarang. Aku datang. Semuanya sudah menunggumu. Kenapa masih berdiri di sana? Tunangan Huo Junting itu sangat mirip dengan Huang Xiaoqian. Kamu tahu ada tamu di rumah? Berdandan seperti kalkun. Apa kamu sengaja mempermalukan keluarga Huo? Ibu benar. Aku akan ganti baju sekarang. Xiaoning, ayo kita makan saja. Jangan hiraukan dia. Ayo. Ini, sayang, khusus dimasak untukmu oleh nenek. Nenek tahu anak perempuan suka makan ini. Terima kasih, Tu. Terima kasih, Nenek. Nah, itu baru benar. Untung aku cepat bersembunyi. Kalau Jiang Xiaoning tahu, pasti aku akan diusir dari keluarga Huo. Lalu kenapa dia ada di keluarga Huo? Mungkinkah orang yang disebutkan nenek Huo yang cocok untuk Huo Junting adalah dia? Bagaimanapun caranya, aku takkan biarkan dia mengenaliku. Junting, jangan makan sendiri saja. Sajikan hidangan untuk Xiaoning. Tidak. Saya ambil sendiri saja. Saya suka makan yang banyak. Banyakin, makan yang banyak. Kenapa tidak ada yang menunggu aku dan langsung makan saja? Semua orang duduk bersama untuk makan malam reuni. Kamu membuat dirimu terlihat aneh. Kamu mau apa? Aku masuk angin. Aku kedinginan. Suaraku juga serak. Lalu wajahmu kenapa? Aku takut kamu tidak suka padaku. Kamu harus selalu menjaga dirimu. Apa? Sekarang bahkan pengawal pun boleh duduk di meja dan makan? Nyonya muda? Aku yang mengundang. Aku mengundang Xiaoning makan malam. Kamu keberatan? Ya, Nyonya tua sudah setuju. Masa aku berani keberatan? Xiaoning,
ku dengar kau sudah di sisi Junting lebih dari sebulan ini. Bagaimana kabar Junting? Biar saya tanya Xiaoning ada apa? Xiaoning. Katakan saja, jangan malu-malu. Presiden Huo, dia baik-baik saja. Syukurlah. Dia baik-baik saja. Kamu harus mengenalnya lebih baik. Mengenalinya lebih dalam lagi. Oh iya. Kalau ada waktu, datanglah ke rumah kami. Nenek, sebenarnya setiap hari setelah pulang kerja, saya masih kembali ke sekolah bela diri untuk mengajar tinju anak-anak. Jadi, saya tidak punya banyak waktu luang. Sekolah bela diri? Oh, kamu juga mengelola sekolah bela diri? Dulu dia juga mengelola sekolah bela diri. Nyonya muda dulu juga mengelola sekolah bela diri. Aku, itu sudah berlalu. Aku tidak menyangka. Kalau kita ternyata sepemikiran. Nona, ngomong-ngomong Nona, dulu sekolah bela diri Nona di mana? Aku tahu semua sekolah bela diri di Haicheng, yang besar maupun kecil. Bisa jadi kita bahkan sudah berteman dari dulu. Aku, Nanti kita bicarakan hal-hal ini. Ayo, makan. Oh, Nenek. Semua masakan ini dibuat khusus untuk Nenek. Ayo, coba lagi. Hahaha, makan lagi. Makan, kita makan bersama-sama. Gimana rasanya? Nenek, aku mau ke kamar kecil. Memasakku benar-benar seburuk itu? bukan masakanmu yang buruk, tapi ada orang yang terlahir dengan hidup yang murahan dan tidak pantas makan makanan enak. Nenek, masakanmu yang terbaik. Mungkin Xiaoning tidak enak badan hari ini. Hei, bagaimana kabarmu, Xiaoning? Oh, tidak apa-apa. Aku ke kamar mandi lagi. Hei, ini... Junting, cepat. Bawa Xiaoning ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Kalau Jiang Xiaoning benar-benar sakit, ini kesempatan bagus untuk mengusirnya dari sisi Huo Junting. Aku kenyang. Dokter, bagaimana keadaannya? Ada masalah? Dia hamil. Apa? Selama kehamilan, kondisi fisik Nona Jiang lebih rentan dari biasanya. Kamu harus merawatnya dengan baik. Mulai sekarang, fokuslah pada perawatan kehamilan. Minum asam folat. Saya mengerti. Terima kasih, dokter. Jiang Xiaoning hanya punya satu pria dalam hidupnya, yaitu Huo Junting. Anak dalam kandungannya pasti adalah anak Huo Junting. Biarkan aku mengantarmu pulang. Tidak perlu. Aku ingin keluar untuk menjernihkan pikiran. Aku akan menemanimu. Tidak. Anak dalam kandungan Jiang Xiaoning sama sekali tidak boleh dipertahankan. Apa kamu beneran cinta sama cowok itu? Dia itu bajingan. Dapat yang dia mau, langsung kabur. Nggak heran kamu hamil dan dia bahkan nggak mau muncul. Dia sama sekali nggak punya rasa tanggung jawab. Terus kenapa kamu masih ngeyel buat ngejalanin kehamilan ini? Aku cuma merasa anaknya nggak bersalah. Dia berhak lahir ke dunia ini. Bagaimanapun juga, aku tetap harus kasih tahu cowok itu. Ngapain juga ngasih tahu dia? Dia mau nikah. Dia nggak peduli sama kita. Aku sama bayinya. Kalau dia udah nikah, tetap ngegombal kamu buat tidur sama dia, dia benar-benar brengsek. Kamu bener. Dia emang brengsek banget. Tapi, aku melakukan ini dengan sukarela. Hah? Siapa yang menyangka bahwa Nona Jiang biasanya begitu berpikiran terbuka? Ya, aku juga. Apa yang kamu katakan? Aku tidak mengatakan apa-apa. Maksudku, kita berdua melakukannya dengan sukarela. Baiklah, Tuan Huo. Mari kita akhiri hari ini. Terima kasih telah menemaniku. Aku akan pulang.
Hei, biar aku antar kamu. Ah, tidak perlu. Nenek Huo dan istrimu sedang menunggumu di rumah. Baiklah kalau begitu, hati-hati di jalan. Jangan datang kerja besok. Hah? Kamu tidak memecatku karena aku hamil, kan? Aku beritahu ya, hamil sama sekali tidak memengaruhi kemampuanku. Orang seperti kamu. Hehehe. Aku bisa tangani cuma pakai satu tangan. Aku tidak bilang akan memecatmu. Besok aku kasih kamu libur sehari. Istirahat yang cukup. Kembali kerja kalau sudah merasa lebih baik. Benarkah? Gajiku bakal dipotong enggak? Cuti berbayar. Terima kasih, Presiden Huo. Mobilku sudah datang. Aku pergi dulu. Selidiki. Pria yang sedang ditemui Jiang Xiaoning. Siapa dia? Oh, Ibu. Kenapa kamu masih mencari saya? Sekarang saya cuma satpam cuci mobil. Saya sudah tidak bisa bantu kamu apa-apa lagi. Kapten Li, kamu sudah dihancurkan oleh Jiang Xiaoning? Apa kamu cuma mau menerima saja? Saya tidak rela, tapi apa yang bisa saya lakukan? Jiang Xiaoning sekarang jadi favorit di sisi Tuan Huo. Ada kesempatan sekarang. Tepat di depan kamu. Kesempatan apa? Jiang Xiaoning hamil anak Huo Junting. Apa? Kamu serius? Aku adalah tunangan Huo Junting. Mengapa aku harus bohong tentang hal seperti ini? Hanya saja Huo Junting belum tahu. Anak dalam kandungan Jiang Xiaoning sama sekali tidak boleh dipertahankan. Hei, tunggu. Apakah Jiang Xiaoning hamil anak Presiden Huo tidak ada hubungannya denganku, kan? Tidak ada hubungannya denganmu. Tapi asalkan kamu setuju untuk membantuku menangani Jiang Xiaoning, aku tidak hanya bisa membantumu mendapatkan posisi lamamu kembali. Begitu Junting dan aku menikah, aku juga berjanji padamu untuk menaikkan jabatanmu menjadi wakil presiden perusahaan. Apa yang ingin kamu lakukan? Singkirkan anak dalam kandungan Jiang Xiaoning. Presiden Huo. Kalau ada yang mau dikatakan langsung saja. Presiden Huo, anak buah baru melapor. Li Tianan mengumpulkan sekelompok orang dan pergi ke sekolah bela diri Tianyi. Entah apakah itu ancaman bagi grup. Jiang Xiaoning akan segera tiba. Bersiaplah. Apa Jiang Xiaoning benar-benar akan datang? Dia punya alasan yang tidak bisa ditolak. Jiang Xiaoning, tolong selamatkan aku. Ah Wei itu penipu. Dia pecandu judi. Tidak hanya menghabiskan tabungan keluarga, dia bahkan mencoba menipuku untuk pergi ke Myanmar Utara menjual organku. Tentu saja dia akan datang. Setelah ayah meninggal, dia selalu menganggapku sebagai satu-satunya keluarga. Demi aku, dia pasti akan datang. Jangan khawatir, Nyonya. Ini semua ahli top yang kusewa. Menangani satu Jiang Xiaoning sudah lebih dari cukup. Asalkan Jiang Xiaoning berani muncul, aku jamin dia tidak akan meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Bagus. Dia tidak akan berani macam-macam dengan grup. Tapi setelah dihukum 2 kali berturut-turut karena Jiang Xiaoning, dia mungkin sedang membidiknya. Kumpulkan beberapa orang. Kita pergi lihat. Iya. Huang Xiaoqian, kamu di mana? Ah Wei, lepaskan Huang Xiaoqian. Jiang Xiaoning, Kamu sembunyikan Huang Xiaoqian di mana? kamu sendiri saja tidak bisa melindungi dirimu sekarang. Lebih baik kamu khawatirkan dirimu sendiri. Kalian mengejar aku. Jiang Xiaoning, kamu tidak sebanding dengan usaha kami. Kami datang untuk anak di perutmu, anak Huo Junting. Kamu yang pasang jebakan ini hanya untuk menangani aku. Nah, aku sudah di sini. Serahkan Huang Xiaoqian. Jangan banyak bicara dengannya lagi. Lakukan. Ayo. Aku menyarankanmu untuk melepaskan Huang Xiaoqian. Jangan paksa aku untuk bertindak sendiri. Jiang Xiaoning, kamu memang punya kemampuan. Tapi sampah seperti kalian tidak ada apa-apanya di mataku. Kamu tidak akan lolos hari ini dari jaring yang telah kupasang. Ayo.
Kamu benar-benar keji. Kalian semua tangkap dia. Semuanya berhenti di situ. Kenapa kalian semua hanya berdiri saja? Cepat lakukan. Pukuli dia sampai mati. Jiang Xiaoning, aku akan membunuhmu. Kenapa Huo Junting ada di sini? Kamu baik-baik saja? Bagus sekali. Cepat, pergi. Lari, lari, lari. Presiden Huo kejar mereka. Huo Junting. Kenapa kamu? Kenapa kamu di sini? Panggil ambulans, cepat. Presiden Huo kami menemukan. Menemukan apa? Kenapa terburu-buru? Kami menemukan. Siapa kaki tangan Litinan? Siapa itu? Itu. Katakan saja, Itu nona muda. Huang Xiaoqian. Kami sudah tahu bahwa kamu dan Jiang Xiaoning ada di sekolah bela diri Tianye sehari sebelumnya. Nona muda dan Litinan diam-diam bertemu di sebuah kafe dekat perusahaan. Dikonfirmasi oleh staf kafe. Mereka sedang membahas cara menangani seseorang bernama Jiang Xiaoning. Bagaimana dengan Litianan? Di garasi, kami sudah menyiapkan orang untuk mengawasinya. Aku akan menemui Huang Xiaoqian sekarang juga untuk menyelidiki hal ini. Tuan Huo, ada satu hal lagi. Apa itu? Kami telah menemukan sesuatu tentang ayah dari anak Jiang Xiaoning. Dia tidak pernah punya pacar seumur hidupnya. Dia berbohong padaku. Kami juga menemukan dia saat ini berada di sekolah bela diri Tianye mengajar murid-murid. Sekolah bela diri Tianyi. Bukankah sekolah bela diri Tianyi diwariskan ke Huang Xiaoqian oleh ayahnya? Kenapa Jiang Xiaoning ada di sana? Karena Jiang Xiaoning adalah anak angkat mendiang guru, Huang Qing. Anak dalam kandungan Jiang Xiaoning adalah milikku. Siapkan mobil segera, kita akan pergi ke sekolah bela diri Tianyi. Xiaoning, Hei Tuan Huo, kau baik-baik saja? aku baik-baik saja. Xiaoning, aku sangat merindukanmu. Diam. Dasar bajingan. Bagaimana kau bisa menemukan tempat ini? Majulah satu langkah lagi, dan akan kusebabkan kau menyesal. Tunggu. Aku tahu segalanya. Aku tahu semuanya. Apa yang kau tahu? Aku tahu malam itu wanitanya adalah kau. Dan bayi yang kau kandung adalah anakku. Jadi apa kalau kau tahu? Bukankah kau tetap akan menikahi tunanganmu? Itu semua salah paham. Hari itu, aku datang ke sekolah bela diri. Awalnya mencari gadis yang menghabiskan malam bersamaku. Huang Xiaoqian bilang dialah orangnya. Dan dia bahkan punya bajuku. Jadi ku bawa dia kembali ke keluarga Huo. Tapi aku bersumpah tidak pernah terjadi apa-apa antara kami. Huang Xiaoqian. Jadi dia selalu membohongiku. Dan aku memperlakukannya seperti keluarga. Berarti ngomong-ngomong, orang yang memfitnahmu di sekolah bela diri sebelumnya adalah Li Tianan dan Huang Xiaoqian. Ternyata dia juga. Xiaoning, selama kamu pergi beberapa hari ini, aku sangat merindukanmu. Kamu adalah satu-satunya yang kupikirkan. Aku tidak bisa fokus pada hal lain. Saat itulah aku menyadari, aku benar-benar jatuh cinta padamu. Kamu, tolong jangan marah lagi ya. Oh, sudahlah. Itu norak. Baiklah. Karena Huang Xiaoqian yang membuat masalah, maka aku akan memaafkanmu. Xiaoning, bagaimana rencanamu menangani Huang Xiaoqian? Aku tidak tahu. Dia saudara tiri aku. Sebelum ayah meninggal, dia berpesan padaku untuk merawatnya dengan baik. Tapi aku tidak pernah menyangka dia akan melakukan hal yang begitu keji. Jadi, aku benar-benar tidak tahu. Bagaimana kalau menyerahkannya ke polisi? Bagaimana pendapatmu? Aku yakin dia akan menghadapi hukuman yang adil. Baru setelah itu dia akan benar-benar menyadari kesalahannya sendiri. Baiklah. Oke, saya mengerti.
Presiden Huo, saya baru dapat kabar kalau Letnan mencium angin dan berencana kabur. Orang-orang Takito sudah menahannya. Untuk mendapat hukuman yang lebih ringan, dia siap bersaksi melawan Huang Xiaoqian. Selain itu, semua percakapan teleponnya dengan Huang Xiaoqian telah direkam. Bagus. Dalam 3 hari, aku akan membongkar Huang Xiaoqian di depan umum. Aku akan membalasnya 2 kali lipat atas semua penderitaan yang dia timpakan padamu. Junting kamu sudah tahu segalanya. Asal kamu bantu aku urus Jiang Xiaoning. Aku tidak hanya bisa mengembalikanmu ke posisi semula. Setelah aku menikahi Huo Junting, aku juga akan mempromosikanmu jadi wakil presiden grup. Aku tidak bisa menerima ini, tidak bisa menerima ini. Baiklah, semua siap-siap. 1 hei, 2 ha, 3 hei. Yuan Bao. Ayo bantu ayah memecahkan kenari. Maaf,